사실은 나 임신인 것 같아. 네가 뭐 했는데 임신을 해? 너 했잖아. 지난번에 너네 집에서. Welcome back to my channel Video Shoot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat-sehat ya. Dan di masa pandemi ini, jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga stamina kalau mau berpergian. Oke, kali ini saya mau ceritain film Korea, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol like, komennya, dan aktifkan loncengnya untuk selalu update dengan cerita-cerita seru lainnya. Film Jennie Juno, melihat judul film ini, mungkin kamu sangat teringat pada film Dua Garis Biru. Sebelumnya saya sempat baca kalau film ini terinspirasi dan diadaptasi dari film Korea yang satu ini. Tapi setelah saya nonton film ini, beda ceritanya. Well, satu-satunya kesamaan antara kedua film ini adalah kedua film ini bercerita tentang seorang remaja yang hamil di luar nikah. Dan bagaimana kisah kecelakaan ini tidak selalu berkisah dengan sedih, melainkan cerah ceria. Tapi bukan berarti ini patut dicontoh ya. Jennie Juno adalah sebuah film komedi romantis Korea Selatan yang ditulis dan disutradarai oleh Kim Hoo Jun. Ia juga memproduksi film yang tak kalah populer, salah satunya yaitu My Little Bride. Film ini dibintangi oleh artis muda Park Min Ji berperan sebagai Jennie dan Kim Hee Sung sebagai Juno. Lakon apik dan manis keduanya membuat nama mereka banyak diperbincangkan di dunia hiburan Korea Selatan. Film ini dirilis pada tahun 2005 dengan kisah percintaan yang dikemas secara manis dan juga tingkah polos kedua artis muda ini yang membuat penonton merasa gemas akan cerita yang disuguhkan. Film ini diawali dengan karakter Jennie ya, seorang cewek ABG tengah mengetes urinnya dengan menggunakan test pack dan harus mendapati kenyataan bahwa hasilnya positif, yang artinya ia hamil. Keesokan harinya ia memberitahu hal itu pada pacarnya Juno. 바보냐? 그래도 나 사랑하지? Awalnya Juno tampak menghindar dan berusaha lari dari masalah tersebut, di mana itu membuat Jennie merasa sedih dan putus asa. Kemudian Jennie mengambil langkah untuk membuat keputusan bermain panco dengan Juno. Dengan wajah yang penuh amarah, Jennie berkata, jika Juno menang, dia bisa meninggalkan Jennie dan begitu sebaliknya. Tetapi di sini Juno mengalah karena perasaan sayang dan cintanya. 너 나 없이도 살 수 있어? 난 네 옆에 지기 싫어. 우리 둘이 저지를 일이니까. 앞으로 어딜 가든 내 옆에 앉아. Mengetahui bahaya dari aborsi, Jennie dan Juno mengurungkan niatnya untuk melakukan tersebut. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk merawat bayi dalam kandungan Jennie tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Hal tersebut turut mempengaruhi hubungan mereka di mana dengan kehamilan Jennie, hubungan mereka bertambah hangat. Apalagi Juno selalu melindungi Jennie dan menuruti keinginan pacarnya tersebut. Contohnya saat Jennie ngidam tengah malam dan Juno langsung pergi dari rumahnya untuk membawakan makanan yang Jennie inginkan. Pokoknya siapapun yang melihat mereka pasti akan iri melihat mesrahnya hubungan mereka. Dan ada hal yang sangat lucu dan menarik dari Juno, di mana dia adalah putra satu-satunya di keluarganya. Dan ayahnya selalu berharap Juno memiliki adik lagi. Tetapi karena Juno merasa sebentar lagi mempunyai anak, dia selalu mengurungkan niat orang tuanya agar tidak berusaha mempunyai adik karena menganggap aneh jika anaknya lebih tua dibandingkan adiknya jika nanti memilikinya. Alhasil, setiap malam dia berusaha untuk mengganggu ibu dan ayahnya yang sedang beradu kasih. Juno memang jahil ya. Nah, bicara tentang kehamilan Jennie, hal itu tentunya tidak berhenti di situ. Kandungan Jennie mulai membesar dan mereka berdua tidak mungkin menutupi hal tersebut terus-menerus. Apalagi baik orang tua Jennie maupun orang tua Juno belum mengetahui perihal kehamilan Jennie tersebut. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya pada mereka? Suatu ketika, Jennie sedang berpakaian di kamarnya dan asik memperhatikan bentuk perutnya.
Tanpa disengaja, kakaknya datang dan melihat bentuk perut Jenny yang semakin membesar dan memberitahunya kepada orang tuanya, yang menyebabkan Jenny tidak bisa mengelak lagi dan memberitahu sebenarnya. 엄마, 나 임신했어. 니네 지금 농담하니? 안 그래도 Dan keesokan harinya, mereka membawa Jenny ke dokter kandungan untuk memeriksa kehamilannya. Dan ketika itu Juno tiba di rumah sakit. Kemudian Juno mengatakan hal yang sebenarnya di hadapan orang tua Jenny dan berkata bahwa mereka tetap ingin membesarkan anak mereka dan melanjutkan sekolah. Tak hanya tamparan yang Juno dapatkan, ia juga dipisahkan dengan Jenny setelah kedua orang tua Jenny mengetahui hal tersebut. Begitu pula dengan kedua orang tua Juno. Mereka tak menyangka anaknya akan melakukan hal yang ceroboh. Juno berusaha menjadi ayah yang baik dan berusaha mencari Jenny, hingga meminta pertolongan teman-temannya untuk mempertemukan mereka berdua dengan segala cara. Dan di mana saat itu Juno telah menyiapkan kejutan kepada Jenny di gedung olahraga sekolah, sebuah pesta pernikahan versi mereka di hadapan teman-teman sekolahnya. Bucin sekali kalian ini ya. Nah, keesokan harinya, Juno mengetahui bahwa Jenny sedang berada di villa, yang dimana Jenny hendak dikirim ke Amerika oleh kedua orang tuanya untuk menyerahkan anak dari Jenny untuk diadopsi kepada kakak perempuannya di sana. Tetapi terpaksa gagal, karena Jenny melahirkan di hari itu juga. Sang bayi pun telah lahir dan disambut sukacita oleh kedua orang tua masing-masing, dan juga teman sekolah mereka. Jenny dan Juno tetap melanjutkan sekolah mereka sampai SMA, dan hendak mengikuti ujian untuk masuk universitas. Well, ceritanya happy ending dong. Meski film ini sangat populer, namun tak sedikit netizen maupun media yang mengkritik film ini. Pasalnya, walaupun tak ada adegan dewasa yang ditontonkan, dan netizen mengkritik kekhawatiran kehamilan remaja yang tidak realistis, mengirim pesan yang salah kepada para remaja yang kurang beruntung. Sutradara Kim Hoo Jun pun angkat bicara dan mengatakan bahwa film ini menunjukkan bagaimana mereka membuat kesalahan, lalu bagaimana kita harus bertanggung jawab. Meskipun sudah cukup lama sejak dirilis, namun film romantis ini masih menyentuh hati para pemirsa karena kisah-kisahnya yang sangat manis. Nah, untuk kalian para remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah, tetap ini bukan contoh untuk ditiru ya. Manfaatkan masa muda kalian dengan hal-hal yang positif dan lebih baik rajin belajar. Ingat, selalu orang tua kalian yang berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian. Begitu juga sebaliknya, kalian wajib memberikan yang terbaik juga. Jangan dicontoh nih film, karena di dunia film itu tidaklah semanis di dunia nyata. Well, kalian di sana jaga diri ya, khususnya buat perempuan-perempuan. Oke.